Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio, di video kali ini saya akan menjelaskan action observation therapy pada pasien stroke dan pasien Parkinson disease. Di video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus stroke dan juga Parkinson disease. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama adalah penemuan dan evolusi action observation. Yang kedua adalah bagaimana peran dan manfaat action observation pada kasus stroke. Yang ketiga adalah bagaimana peran dan manfaat action observation pada populasi penyakit Parkinson. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik penerapan action observation pada populasi stroke dan juga individu dengan Parkinson disease. Action Observation Therapy atau AOT adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada dasar ilmu saraf atau basic neuroscience dan penemuan terbaru dari mirror neuron system. Action Observation Therapy merupakan teknik di mana pasien akan bertindak menjadi observer atau pengamat dari suatu kegiatan atau aktivitas dari orang lain ataupun dari sumber lain dengan bertujuan untuk memberikan stimulasi pasien tersebut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1992 oleh Pellegrino G. et al. Penelitian memasangkan microelektro yang diletakkan pada bagian premotor cortex pada otak seekor kera untuk mempelajari aktivitas neuron yang dilakukan khusus dalam tindakan kontrol tangan. Kemudian peneliti membiarkan kera untuk meraih makanan, dalam hal ini adalah kacang kenari, kemudian mengumpulkan aktivitas neuron ketika kera mengambil makanan tersebut. Kemudian beberapa neuron akan memberikan respon ketika kera mengambil makanannya sendiri. Beberapa neuron memberikan respon ketika kera mengambil bagian makanan, dan neuron pada bagian rostral dari inferior premotor cortex membidik selama melakukan tindakan dan pengamatan tersebut. Sehingga neuron ini disebut sebagai mirror neurons atau sistem pencocokan eksekusi observasi. Artinya tidak hanya melakukan tetapi juga termasuk melihat tugas dan mengaktifkan beberapa neuron di area serupa. Kemudian pada studi yang dilakukan oleh Gillespie et al. Pada tahun 1996, para peneliti ini membahas mirror neuron system dalam pengenalan tindakan ketika kera mengamati tindakan tangan yang berkolerasi dan bermakna pada kegiatan menggenggam, menempatkan, memanipulasi, berinteraksi dengan tangan, dan memegang. Sehingga neuron hanya gerakan tangan yang bermakna yang dapat mengaktifkan mirror neuron. Kemudian pada tahun 1996 penelitian yang dilakukan oleh Rizzolatti et al. Mengemukakan bahwa wilayah area Broca pada manusia atau pada sekitar F5 adalah wilayah homolog dari premotor cortex ventral pada bagian otak kera. Kemudian mirror neuron tidak dapat diaktifkan pada kemampuan memegang dan pada seluruh anggota tangan, dan gerakan tangan yang spesifik objek juga tidak mengaktifkan neuron itu. Saat melakukan gerakan tangan dengan menggunakan objek dapat disebut juga sebagai gerakan intransitif. Terdapat lebih dari satu lekukan yang mana mirror neuron area pertamanya adalah ventral premotor cortex atau inferior frontal gyrus, dan yang kedua adalah inferior parietal lobus. Pada kera, inferior parietal lobus juga menemukan respon yang sama untuk melakukan gerakan tangan dan gerakan ketika mengamati. Kemudian pada inferior parietal lobus juga menemukan respon yang sama untuk melakukan hand action and observation action. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kohler A. et al. Pada tahun 2000 dan juga Kaisers et al. Pada tahun 2003 menemukan bahwa respon mirror neuron pada hewan kera ini yang pertama adalah
kera atau hewan ini akan melakukan gerakan yang sama. Kemudian ketika hewan melihat tindakan yang sama akan juga dilakukan oleh individu, dan juga ketika hewan mendengar suara, tindakan yang sama dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah memecah suara kacang yang dilakukan, itu hewan akan mendengarkan. Kemudian mereka mengemukakan bahwa sebagian besar respon terbaik dari kerja mirror neuron baik dalam melihat dan juga mendengar suara yang berhubungan dengan tindakan, mereka menyebutnya audio visual mirror neuron, atau mirror neural merupakan sistem bilateral, dan mirror neural ini diaktifkan di kedua hemisfer. Oke, selanjutnya ketika the classical mirror neuron terdiri dari dua area utama, yaitu inferior frontal gyrus dan inferior parietal lobus. Namun juga berhubungan dengan area Brodmann atau BA46 pada otak atau dorsolateral prefrontal cortex dan area otak lainnya seperti primer motor cortex, sensory motor cortex, supramarginal gyrus, middle temporal gyrus, dan juga inferotemporal cortex. Mirror neuron akan melepaskan baik selama pelaksanaan tindakan yang diarahkan pada tujuan yang dilakukan dengan efektor biologis yang berbeda, dan selama pengamatan individu lain melakukan tindakan yang sama atau serupa. Area yang mengandung mirror neuron disebut sebagai mirror neuron system. Action observation dikombinasikan dengan imitasi dan juga menggabungkan dengan latihan fisik atau latihan gerakan yang sama sehingga dapat menciptakan memori motorik prominent. Pembelajaran model mirror neuron system memungkinkan menyederhanakan kinerja fisik dari gerakan latihan yang tepat. Artinya, Anda harus meminta pasien untuk dapat mengambil konsentrasi, dan apa yang akan mereka lihat itu kemudian mereka menirukan gerakan dan harus diikuti dengan latihan fisik pada gerakan yang sama. Baik Sobat Visio, pada kali ini kemudian kita akan menjelaskan bagaimana sih peran dan manfaat dari action observation pada kondisi stroke. Kondisi impairment setelah munculnya serangan stroke akan berhubungan dengan adanya kelemahan, kemudian perubahan tonus, kemudian gangguan sensasi, koordinasi yang buruk, gangguan keseimbangan, dan beberapa masalah lain seperti adanya gangguan psikologis. Jadi, konsekuensi ini akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti melakukan mobilitas, berpindah, berjalan, memanjat, perawatan diri, penggunaan tangan yang baik, serta melakukan aktivitas pada waktu luang. Seperti yang telah Sobat Visio amati di video sebelumnya mengenai beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh individu dengan kondisi stroke ini, diantaranya mungkin adalah melakukan strength training, kemudian walking and balance training, constraint induced movement therapy, functional electrical stimulation, robotic virtual reality, and interactive video games, kemudian ada juga body weight support dan juga biofeedback. Dan yang akan kita bahas lebih banyak pada hari ini adalah mengenai task oriented and functional training. Seorang fisioterapis akan memperbaiki kondisi impairment yang dimiliki pasien terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan pelatihan pada tugas yang disebut sebagai pendekatan berorientasi tugas dan pelatihan fungsional atau task oriented and functional training. Sehingga action observation akan menggunakan latihan fisik dalam gerakan yang sama dan juga merupakan bagian dari pendekatan orientasi tugas. Oke, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana action observation pada kondisi stroke. Yang pertama adalah mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Peng Th et al. Pada tahun 2019, di mana melakukan investigasi efektivitas terapi observasi tindakan pada fungsi motorik pada area lengan dan juga tangan, serta kemampuan berjalan dalam kinerja gaya jalan dan juga aktivitas kehidupan sehari-hari pada pasien stroke.
Tujuan sistematis ini menemukan beberapa bukti bahwa terapi action observation dapat meningkatkan dalam 3 domain pasien, yaitu pada fase akut, subakut, dan juga fase kronis. Pada penelitian ini, frekuensi, dosis, dan lama treatment atau pelakuan harus dilakukan pada 1 sesi, yaitu mulai dari 20-90 menit per hari, 3-6 hari dalam 1 minggu, dan dilakukan selama 3-8 minggu. Oke, jadi dari satu jenis gerakan ini merupakan gerakan intransitif dan gerakan tanpa tujuan. Jadi kita bisa menerapkan tindakan ini menjadi video clip atau observing. Jadi selama periode pengamatan tindakan action observation ini, pasien akan diminta untuk berkonsentrasi menonton video. Dan kemudian video akan berisi tentang beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti gerakan melakukan range of motion pada area lengan, kemudian gerakan menjangkau, gerakan menangkap, berjalan di permukaan atau lingkungan yang berbeda, kegiatan fungsional, dan gerakan tujuan langsung atau gerakan yang ditujukan secara langsung. Dalam hal ini, pasien stroke dan dalam kelompok kontrol itu akan melakukan 3 gerakan, yaitu adalah terapi rehabilitasi secara konvensional, kemudian pengamatan tindakan same action observation, yang mana pasien akan diminta untuk melihat gambar secara gambar seperti pola geometris dan juga simbol ataupun perspektif alam. Kemudian yang ketiga adalah hanya mengerjakan tugas yang diamati oleh seseorang, tetapi dalam kelompok ini mereka mendapatkan periode pengamatan saja. Baik, untuk latihan pada action observation dari penggunaan hand function pada kondisi stroke ini yang kedua akan diambil atau yang pernah dilakukan pada penelitian Tretroliksana pada tahun 2014, yaitu pengaruh latihan langsung atau latihan dengan pasangan terhadap waktu gerak dalam waktu reaksi atau relaksasi. Dilakukan oleh pasien dengan kondisi stroke kronis. Penelitian ini dibagi menjadi 2 grup. Yang pertama adalah diet group dan juga ada control group. Pada diet group, pasien akan diminta untuk bertindak secara berpasangan untuk melakukan cup stacking exercise dan kemudian dilanjutkan dengan mempraktekkan gerakan yang sama secara sendiri sebanyak 20 kali percobaan. Jadi di sini sebagai seorang fisioterapis kita akan mencontohkan dulu bagaimana gerakan yang akan kita berikan kepada pasien stroke ini, yaitu dengan mencontohkan gerakan cup stacking ini. Dan kemudian nanti setelah kita selesai mempraktekkan gerakan itu, pasien diminta untuk bisa melakukan gerakan yang sama seperti apa yang kita lakukan dan diulangi sebanyak 20 kali. Oke, kemudian pada control group, pasien akan diminta untuk melakukan latihan dengan menggunakan cup stacking ini secara individu, jadi tidak ada percontohan atau tidak diberikan contoh yang akan dilakukan oleh fisioterapis terlebih dahulu. Nah, untuk penelitian ini menunjukkan bahwa selama sesi pelatihan, peserta pada diet group menunjukkan peningkatan yang lebih baik pada gerakan dan waktu reaksi. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pada diet group dapat meningkatkan pembelajaran motorik dalam fase akuisisi dan retensi. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah berdasarkan paper yang ditulis oleh Hyoka pada tahun 2020. Studi ini menyelidiki pengaruh observasi tindakan gait pada grup kontrol. Para pasien akan berlatih dengan rehabilitasi konvensional selama 3 jam. Kemudian pada kelompok teknik action observation, pasien akan diminta untuk melakukan tambahan latihan 30 menit pada bagian action observation. Mereka akan berlatih 1 sesi dalam sehari dan dilakukan 5 hari per minggu selama 3 bulan. Mereka mengamati video klip ini dan berkaitan dengan kemampuan berjalan dan melangkah atau gerakan untuk step
dan melangkah hambatan dan juga gerakan dari duduk ke berdiri. Jadi mengenai perspektif video klip ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada signifikan dalam peningkatan tes jalan selama 10 menit pada periode sub penilaian, hanya dalam kelompok action observasi saja. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana peran dan manfaat action observation pada Parkinson disease. Ya, seperti yang sudah dijelaskan juga pada kondisi stroke tadi, bahwa pada umumnya kondisi impairment yang akan dialami oleh pasien dengan Parkinson disease ini adalah adanya memiliki masalah kardio, kemudian bradykinesia, tremor, rigidity, instability, dan kompleks medis lainnya seperti masalah fisiologis atau masalah sistem saraf otonom. Jadi gangguan ini juga yang tentunya akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan activity daily living pada kondisi Parkinson disease. Sehingga teknik fisioterapi yang bisa diterapkan memiliki banyak teknik seperti yang ada di video sebelumnya atau yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai intervensi fisioterapi pada kondisi pasien Parkinson disease dan mengenai penata laksanaan fisioterapinya. Nah, dari video tersebut kita bisa juga lakukan beberapa intervensi atau latihan yang dapat digunakan pada kondisi Parkinson disease ini. Misalnya seperti stretching dan juga flexibility training, kemudian strength training, balance training, amplitude training, virtual reality and interactive video games, kemudian body weight support, dan yang akan kita lakukan adalah melakukan task oriented and functional training. Untuk yang pertama, kita mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Kacoren Suena pada tahun 2015 bahwa peneliti ini merekrut pasien Parkinson disease yang memiliki dua kondisi, yaitu sedang ringan dan juga sedang menjalani pengobatan secara teratur. Kemudian melakukan tes kepada mereka dengan memahami jangkauan kinematika dan tes fungsi gerak motorik. Tes fungsi motorik gerak adalah tes kemampuan fungsional dan dalam hal ini adalah fungsi tangan. Tes ini dilakukan dalam 3 periode. Yang pertama adalah ketika sebelum pelatihan, kemudian yang kedua adalah setelah latihan, dan yang ketiga adalah 1 hari kemudian setelah latihan. Pembagian kelompoknya antara lain adalah teknik observasi terapi, dan yang kedua adalah diamati kelompok tanpa observasi. Dalam kelompok observasi, tindakan action observation akan diperlihatkan video klip yang dilakukan oleh model dan melakukan tes fungsi motorik di 6 item pada 6 menit per task atau per tugasnya. Yang pertama adalah melakukan lifting pen. Yang kedua adalah lifting pensil atau mengangkat pensil. Yang ketiga adalah melakukan paper clip. Kemudian menggunakan stacking shaker. Kemudian open key atau membuka kunci, dan juga flipping card. Pada kelompok kontrol, pasien akan menerima dosis yang sama dengan kelompok observasi tindakan. Namun pada video landscape lebih banyak digunakan daripada aksi pada tangan. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok kontrol yang hanya berlatih dengan latihan fisik dan tidak memiliki observasi atau video clip. Kemudian peneliti mengatakan bahwa semua latihan dapat meningkatkan kinematika pada saat tes kontrol motorik. Namun observasi tindakan lebih dapat mempertahankan kinerja dalam 1 hari. Yang berikutnya contoh task oriented approach
dan function training pada Parkinson disease adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh Delorio W. et al. Pada tahun 2018. Terapis akan memberikan contoh gerakan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan rising from the chair, kemudian alternating monopodial support, kemudian walking in parallel bar, dan overriding obstacle. Kemudian yang keempat adalah going out from parallel bars. Yang kelima adalah turn to the right and left. Dan yang terakhir adalah walking through a narrow space. Pada observasi berlangsung selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan 15 menit untuk latihan fisik di setiap sesi dan diulang 2 sesi per hari 3 kali seminggu selama 4 minggu. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan ketika dilakukan tes dengan menggunakan Unified Parkinson Disease Rating Scale atau UPDRS, dan kesimpulan observasi review diterima dan kemampuan untuk digunakan dalam latihan rehabilitasi untuk pasien Parkinson disease. Dan bagaimana, yang terakhir adalah melakukan bagaimana teknik penerapan action observation pada populasi stroke dan juga individu dengan Parkinson disease ini. Ketika ingin membuat beberapa latihan dengan menggunakan terapi action observation ini, maka harus memperhatikan banyak faktor. Yang pertama adalah task or type of movement. Gerakan apa saja yang akan diberikan, seperti gerakan intransitif dan juga gerakan transitif. Gerakan transitif ini meliputi tindakan yang dilakukan dalam menggunakan objek, kemudian yang intransitif adalah tindakan yang dilakukan tanpa menggunakan objek. Kemudian yang kedua adalah type of model, yang ketiga adalah perspektif, yang keempat adalah observe duration, dan yang kelima instruction, jadi memberikan instruksi dengan tepat, dan juga yang enam adalah intensitas. Baik, inilah video tentang action observation therapy pada pasien stroke dan Parkinson disease. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya.